Salam Edufficial, jangan lupa mengklik. Hello guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Hai guys, kali ini channel Edu Official akan berbagi SKB Kesehatan CPNS 2020 lengkap dengan pembahasan. So pasti dibuat berdasarkan FR atau Field Report. SKB Kesehatan Umum ini dibuat untuk perawat, dokter, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, kesehatan masyarakat, analis kesehatan, radiologi, psikologi, dan tenaga kesehatan lainnya. Guys, sesuai dengan janji saya telah melaksanakan SKB kesehatan untuk tryout akbar se-Indonesia dan saya telah membuat perankingannya. Oleh karena itu, sesuai dengan janji saya akan mengumumkan untuk 3 besarnya. Demikianlah para pemenangnya guys. Untuk 3 besarnya saya buat ya guys. Dan inilah dia para pemenangnya. Juara 1 jatuh kepada Enda Widya Purnamasa dari pemerintah kota Palembang dari formasi penyuluh kesehatan masyarakat. Kemudian juara keduanya dengan nama Semangat ASN dari Provinsi Jawa Timur dengan formasi penyuluh kesehatan masyarakat. Kemudian juara ketiganya itu adalah NIP Warrior KC dari Provinsi Jawa Timur, sama juga dengan formasi penyuluh kesehatan masyarakat. NIP Warrior KC ini di tryout pertama dia juara satunya. Selamat kepada para pemenang. Dan kepada teman-teman yang lain, jangan putus asa, tetap terus ikuti channel Edu Official karena saya akan melaksanakan tryout akbar untuk part ketiganya. Nah teman-teman, saya akan telah buat linknya di grup. Cek di kolom deskripsi untuk melihat rankingan teman-teman sendiri dan gabung ke grup kita ya teman-teman, karena saya akan mengadakan tryout akbar yang ketiga. Bagi teman-teman yang belum mengikuti, silahkan gabung ke grup agar kalian tahu caranya dan persyaratannya. Baiklah guys, jangan lupa juga untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya, video pembelajaran tentang SKB kesehatan yang pasti yang saya akan bagikan kepada teman-teman. Baiklah, kita akan berbagi pembahasan untuk SKB Kesehatan CPNS 2020 part 2 lengkap dengan pembahasan. So pasti dibuat berdasarkan FR. Rugi tidak nonton, yakin gak nyesal. Oke guys, demikianlah. Oke, kita bahas soal nomor 1. Hari Kesehatan Nasional atau HKN diperingati setiap tanggal A. 12 November, B. 14 November, C. 15 November, D. 1 Desember, E. 3 Desember. Jawaban yang tepat adalah good, A. 12 Desember. Dari hasil tryout yang saya lihat, rata semua benar ya guys. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut, bahwa Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November. Tanggal 14 November itu Hari Diabetes Sedunia. 15 November Hari Penyakit Paru, 1 Desember Hari AIDS Sedunia, dan 3 Desember Hari Penyandang Cacat Sedunia. Oke, next soal nomor 2. Hari Kesehatan Sedunia diperingati setiap tanggal A. 7 April, B. 8 April, C. 11 April, D. 17 April, E. 18 April. Jawaban yang tepat adalah good, A, yaitu 7 April. Hari Kesehatan Sedunia diperingati setiap tanggal 7 April. Sementara 8 April Hari Anak-anak Balita. Kemudian 11 April Hari Kanker Tulang, 17 April Hari Hemofilia Sedunia, dan 18 April Hari Diabetes Nasional. Oke, kita kerjakan soal berikutnya, soal nomor 3. Gelang identitas pasien yang digunakan untuk pasien dengan resiko jatuh atau memberikan pengawasan ekstra diberikan gelang berwarna A. Kuning, B. Merah, C. Hijau, D. Merah muda, E. Biru. Jawaban yang tepat adalah good, yaitu A. Kuning. Kuning digunakan oleh pasien dengan resiko jatuh atau membutuhkan pengawasan ekstra. Merah digunakan oleh pasien yang memiliki alergi tinggi terhadap obat. Hijau digunakan untuk pasien dengan alergi latek.
Ungu digunakan oleh pasien yang memiliki harapan hidup rendah atau do not resuscitation atau DNR. Kemudian abu-abu digunakan oleh pasien yang menjalani kemoterapi. Merah muda untuk pasien perempuan, biru untuk pasien laki-laki. Next, soal nomor 4. Gelang identitas pasien digunakan untuk pasien yang memiliki harapan hidup rendah atau DNR do not resuscitation adalah gelang berwarna A. kuning, B. merah, C. ungu, D. abu-abu, E. biru. Jawaban yang tepat adalah good, yaitu C, ungu. Sesuai dengan penjelasan yang tadi, bahwa ungu digunakan oleh pasien yang memiliki harapan hidup rendah atau do not resuscitation. Kuning digunakan oleh pasien dengan resiko jatuh atau membutuhkan pengawasan ekstra. Merah digunakan oleh pasien yang memiliki alergi tinggi terhadap obat. Hijau digunakan oleh pasien dengan alergi latex. Kemudian abu-abu digunakan oleh pasien yang menjalankan kemoterapi, merah muda untuk pasien perempuan, dan biru untuk pasien laki-laki. Soal berikutnya, soal nomor 5. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya disebut A. Upaya kesehatan masyarakat, B. Fasilitas pelayanan kesehatan, C. Pusat kesehatan masyarakat, D. Upaya kesehatan perseorangan, E. Tenaga kesehatan. Jawaban yang tepat adalah good, C. Pusat kesehatan masyarakat. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan itu apa? Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Kemudian pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota adalah satuan kerja pemerintah daerah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten atau kota. Upaya kesehatan masyarakat yang disebut dengan UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan yang selanjutnya disebut dengan UKP adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Dan tenaga kesehatan itu apa? Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Next, soal berikutnya, soal nomor 6. Yang bukan merupakan syarat pendirian puskesmas harus ada: A. Lokasi, B. Bangunan, C. Prasarana, D. Peralatan kesehatan, E. Ruang radiologi. Jawaban yang tepat adalah good, E. Ruang radiologi. Syarat pendirian puskesmas itu lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium. Next, soal nomor 7. Rawat inap di puskesmas hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus yang lama rawatnya paling lama: A. 3 hari, B. 4 hari, C. 5 hari, D. 6 hari, E. 7 hari. Jawaban yang tepat adalah good, C. 5 hari.
Rawat inap di puskesmas hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus yang lama rawatnya paling lama 5 hari. Pasien yang memerlukan perawatan lebih dari 5 hari harus dirujuk ke rumah sakit secara terencana. Soal berikutnya, soal nomor 8. Siapakah nama Menteri Kesehatan pada Kabinet Kerja Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2019? A. Dr. Siti Fadila Supari. B. Dr. PH Endang Rahayu MPH. C. Profesor Ali Gufron Mukti MSc PhD. D. Dr. Nafsia Spesialis Anak MPH. E. Profesor Dr. Nila Jiwita Anfasa. Jawaban yang tepat adalah E. Good. Profesor Dr. Nila. Dr. Siti Fadila itu pada Oktober 2004 sampai Oktober 2009. Dr. PH Rahayu pada bulan Oktober 2009 sampai 30 April 2012. Profesor Ali Gufron Mukti pada tanggal 30 April 2012 sampai 14 Juni 2012. Dr. Napsia 14 Juni 2012 sampai 20 Oktober 2014, dan terakhir Profesor Nila 27 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019. Soal berikutnya, soal nomor 9. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik adalah kecuali A. Fisioterapis, B. Okupasi terapis, C. Terapis wicara, D. Entomolog kesehatan, E. Akupuntur. Jawaban yang tepat adalah good, D. Entomolog kesehatan. Yang ditanya dalam soal adalah kecuali. Maka jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan keterapian fisik menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 adalah fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupuntur. Soal berikutnya, soal nomor 10. Lembaga yang melaksanakan tugas sehari-hari independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan adalah A. Konsil tenaga kesehatan, B. Organisasi profesi kesehatan, C. Kolegium tenaga kesehatan, D. Standar pelayanan tenaga kesehatan, E. Standar pelayanan profesi. Jawaban yang tepat adalah good, yaitu A. Konsil Tenaga Kesehatan. Konsil Tenaga Kesehatan merupakan lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Apa itu organisasi profesi? Organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang berprofesi. Oke guys, demikianlah untuk SKB Kesehatan CPNS 2020 10 soal. Saya akan mengupload selanjutnya untuk 10 soal berikutnya. Oleh karena itu, ikuti terus video channel kita Edu Official. Semoga bermanfaat. Dan bagi kalian teman-teman yang mau mengikuti tryout Akbar SKB Kesehatan CPNS 2020 gratis, silakan gabung ke grup kita, di linknya ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat dan ikuti video selanjutnya. Bye.